Ya, selamat malam para mahasiswa yang luar biasa. Saat ini saya akan memberikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari di malam hari ini adalah tentang teori dan prinsip belajar dan pembelajaran. Di dalam silabus perkuliahan, kita sudah mempelajari sebelumnya adalah apa itu hakikat belajar dan pembelajaran. Kita sudah tahu bersama bahwa yang namanya belajar itu adalah proses yang dilakukan oleh pembelajar atau siswa atau peserta didik kita. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang diciptakan oleh guru atau pendidik dalam menstimulasi peserta didik untuk terjadinya kegiatan belajar. Nah, saat ini di materi yang ketiga dalam perkuliahan kita adalah tentang teori dan prinsip belajar dan pembelajaran. Saya sudah upload materi ini di Amelia sehingga kalian bisa mengaksesnya dan mempelajarinya di tempat kalian masing-masing. Saya hanya menjelaskan secara singkat tentang teorinya, gambaran teori dan prinsip belajar pembelajaran secara umum. Nah, kita lihat proses pembelajaran di masa lalu atau mungkin saya dan kalian pernah mengalami proses pembelajaran seperti ini, bahwa dalam pembelajaran guru selalu menjadi pusat pembelajaran, dan ini yang selalu kita alami, bahwa pada masa lalu pembelajaran itu berpusatkan pada guru, bahwa guru adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan atau bahkan sumber pembelajaran itu sendiri. Namun teori ini sudah lewat dan sudah usang sehingga kita melihat bahwa saat ini sudah banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh peserta didik kita. Dan bahkan tuntutan zaman sekarang, guru harus lebih mengarah kepada fasilitator bukan sebagai pusat pembelajaran. Seperti yang ada pada gambar ini, kalian bisa lihat bahwa di masa lalu ilmu pengetahuan itu ditransfer oleh guru kepada siswa. Sehingga pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika itu dipandang sebagai produk yang sudah jadi. Sehingga ketika kita belajar matematika, sering guru kita hanya sekedar menghafal rumus atau sekedar mengerjakan suatu prosedur baku dalam menyelesaikan pembelajaran menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Selalu kita hanya diberikan contoh, dijelaskan materi, diberikan contoh dan diakhiri dengan latihan soal. Sehingga pada saat siswa menemukan soal yang berbeda dengan contoh, siswa akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena yang diajarkan berbeda dengan yang dia temukan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, saat ini tantangan bagi kalian sebagai calon guru nantinya, bahwa pembelajaran tidak lagi seperti yang ada dalam masa lalu, bahwa pembelajaran ditransfer oleh guru kepada siswa. Dewasa ini kita harus mengubah paradigma pembelajaran kita, bahwa guru harus menjadi fasilitator untuk memfasilitasi siswa untuk terjadi yang namanya kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa yang belajar adalah siswa, bukan guru yang belajar. Guru memfasilitasi siswa untuk terjadi kegiatan yang namanya belajar. Sehingga tuntutan guru saat ini adalah untuk menjadi fasilitator, menjadi inspirator, menjadi motivator, menjadi desainer, bahkan menjadi memberikan teladan dalam proses pembelajaran
yang dilakukan dalam kelas ataupun menggunakan media-media yang lainnya. Nah, seperti inilah proses pembelajaran yang harusnya terjadi di setiap kelas kita. Kalian lihat bahwa kursinya tidak diatur seperti biasanya. Kursinya bisa diatur, mejanya bisa diatur sedemikian rupa sehingga siswa senang dalam pembelajaran. Kita bisa memanfaatkan yang namanya media atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Media adalah berasal dari bahasa Latin, artinya medium atau perantara, untuk menjembatani siswa mengkonstruk atau membangun pengetahuannya sendiri melalui apa? Melalui media atau melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Sehingga guru tidak hanya sekedar menjelaskan contoh, memberikan teori, latihan soal. Nah, seperti pembelajaran matematika yang sering kita alami pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu penting bagi kalian untuk memahami tentang tren thinking development terkait dengan proses pembelajaran. Seharusnya belajar yang kita buat atau yang guru laksanakan adalah memfasilitasi siswa untuk siswa bisa belajar melalui kehidupannya. Bukan hanya sekedar dari pemaparan guru. Kenapa? Karena proses belajar seseorang itu tidak hanya terjadi dalam kelas. Proses belajar seseorang bisa terjadi melalui kehidupannya, melalui saat dia belajar dalam organisasi, institusi, ataupun pada saat dia berinteraksi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu ketika kita mengajar matematika, orientasi kita harusnya membuat siswa mampu menerapkan matematika itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Sering kalian berpikir begini, ketika belajar integral, ketika belajar limit, atau ketika kita belajar teori bilangan, pernahkah kalian berpikir bahwa ini dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus mau diterapkan di mana? Itu integral, itu limit dan sebagainya. Padahal limit, integral, turunan, semuanya itu didapatkan melalui proses pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga proses pembelajaran harusnya kita balik, dimulai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada permasalahan abstrak. Belajar sesungguhnya harus mampu membuat siswa menunjukkan atau memaksimalkan kemampuan otaknya. Sehingga belajar pun harus melalui berbagai macam media, bisa menggunakan media teknologi dan sebagainya. Sehingga terjadi yang namanya proses berpikir di situ, bukan proses hanya sekedar berhitung. Saya teringat satu quote dari Andre Noyes, dia bilang begini, bahwa many children are trained to do mathematical calculation rather than to think mathematically. Bahwa banyak siswa itu justru dilatih untuk berhitung matematis, bukan berpikir matematis. Nah, oleh karena itu proses pembelajaran yang terjadi saat ini, banyak siswa dari kita tahu berhitung tapi tidak bisa berpikir matematis. Nah, inilah tantangan kita sebagai calon guru, tantangan kalian sebagai calon guru nanti, bahwa ketika kita ngajar matematika harus mampu membuat siswa justru mampu berpikir matematis, bukan hanya sekedar berhitung matematis. Karena kalau yang namanya berhitung matematis, kita udah menciptakan yang namanya kalkulator. Sedangkan algoritma, pola berpikir, struktural itu hanya didapat ketika kita mempelajari matematika. Makanya ketika kalian nanti jadi guru harus mampu membuat siswa mampu
berpikir matematis dalam setiap pembelajarannya. Nah, kalian lihat bahwa belajar melalui orientasi ketika kita mengajar ke siswa harus orientasi bagaimana siswa belajar. Bukan bagaimana si guru atau si dosen atau si pengajar belajar. Karena saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa masing-masing siswa kita memiliki gaya belajar yang sendiri, gaya belajar yang berbeda. Pintu masuk gate of belief mereka berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat, kita bisa menaruh starting point pembelajaran kita lewat memahami gaya belajar peserta didik kita. Nah, ini yang kita lihat. Dalam proses pembelajaran di kelas, kebanyakan orientasi kita sebagai guru hanya menekankan pada kemampuan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Siswa harus mampu memahami fakta-fakta matematikasnya, konsepnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, atau prosedurnya seperti apa. Padahal tujuan belajar yang sesungguhnya bukan pada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Bukan sekedar siswa hanya memahami fakta matematis, konsep matematis, prinsip matematis, ataupun prosedur matematis. Harusnya justru yang diukur atau yang diharapkan siswa miliki adalah bukan hanya sekedar fakta akademik, tapi apa, non akademik. Ini yang lebih penting. Apa itu? Siswa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua apa? Siswa mampu untuk berpikir matematis, berpikir kreatif, critical thinking atau creativity thinking. Dan juga apa? Siswa mampu menjadi decision making, membuat keputusan. Siswa mampu kolaborasi. Dan siswa mampu learning how to learn. Belajar bagaimana untuk mengajar. Nah, ini harusnya menjadi tolak ukur kita ketika kalian jadi guru. Nah, inilah teori yang sesungguhnya ketika kita memahami yang namanya belajar dan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik harus mampu sampai kepada keterampilan intelektual dan strategi kognitif dalam non-akademik. Siswa belajar matematika untuk apa? Supaya dia tahu memecahkan masalah, problem solving. Supaya dia tahu untuk apa? Untuk mampu creative thinking. Siswa belajar matematika untuk apa? Untuk tahu decision making. Siswa belajar matematika untuk dia bisa bercollaboration. Dan yang terakhir, dia harus mampu learning how to learn. Nah, inilah dasar dari kita ketika kita mengajar matematika. Tidak hanya sekedar tahu fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan selanjutnya. Sehingga kalian harus memahami dengan benar bahwa pembelajaran itu harus meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses pembelajaran. Sehingga terjadi proses peningkatan pengetahuan di sana. Berapa banyak dari kalian atau saya sendiri dulu ketika belajar tentang matematika di sekolah dasar, guru mengajarnya gini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika kita ngajar proses seperti itu, tidak ada proses berpikir di situ. Siswa hanya sekedar menambahkan apa yang dikatakan guru. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa 2, duit, terserah. Tidak ada proses berpikir di situ. Justru kita harus buat siswa mampu berproses berpikir. Contoh soalnya, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 9. Ya terserah siswa mau taruh di situ berapa. 1 tambah 8, 8 tambah 1, 7 tambah 2, 2 tambah 1, dan seterusnya. Nah, disitulah ada proses berpikir di situ. Sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran harus mampu mendorong siswa untuk memperkasai pembelajaran. Nah, di sini prinsip collaboration yang tadi saya sudah jelaskan.
Sehingga kondisi pembelajaran yang kita laksanakan itu membuat siswa mampu belajar secara simultan, artinya secara terus-menerus gitu. Maka pembelajaran kita harus kita kemas sedemikian rupa dalam pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, efisien, dan berguna tentunya. Sehingga prinsip belajar yang seharusnya yang kita lakukan adalah merefleksikan tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar. Jadi intinya dalam kita merancang proses pembelajaran, prosesnya yang lebih penting daripada hasilnya. Apalagi dalam pembelajaran matematika, justru kita harus lebih menghargai proses pengerjaan siswa daripada hasilnya. Nah, belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang kompleks. Kenapa? Karena sekali lagi gaya belajar siswa berbeda. Siswa-siswa kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Mereka datang di sekolah dengan berbagai karakteristik yang berbeda dan permasalahan yang berbeda. Sehingga guru harus mampu memahami harus mampu mengatasi setiap apa yang dialami oleh siswa kita. Sehingga proses belajarnya harus mampu membuat semua siswa mengalami proses yang namanya belajar. Sehingga sumber-sumber belajar yang kita berikan harus lebih banyak dan lebih komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya kurikulum yang kita desain atau kurikulum yang diterapkan di sekolah harus memberi ruang kepada sikap, persepsi, dan kebiasaan mental dalam memfasilitasi belajar. Pendekatan pembelajaran lebih berpusatkan siswa, bukan berpusatkan guru. Nah, dalam proses belajar kita harus menggunakan pengetahuan dan reasoning yang kompleks, lebih bermakna daripada menghafal, hanya sekedar menghafal rumus atau menghafal langkah-langkah pelaksanaan pengerjaan soal yang diberikan. Nah, makanya dalam kita memahami teori belajar, saya sudah jelaskan bahwa di teori belajar yang enak keluar, kenapa enak keluar? Maaf. Nah, inilah. Nah, kalau kita belajar teori pembelajaran, ada 3 filsafat teori belajar yang menjadi aliran pembelajaran sampai dari dulu sampai sekarang ini, yaitu apa? Ada aliran behavioristik, kognitivistik, dan naturalistik. Atau ada yang menyatakan ini aliran behaviorisme, kognitivisme, dan naturalisme. Ada yang berpendapat bahwa ketika siswa belajar itu seiring pertambahan umur, siswa itu akan mampu belajar. Nah, itu pemahaman dari filsafat naturalistik, bahwa siswa itu akan mampu belajar dengan sendirinya lewat pertambahan umur. Akan tetapi yang kita lihat saat ini bahwa semakin tua seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan seseorang. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang mengakses informasi pengetahuannya berbeda. Tidak hanya sekadar pertambahan umur. Belum tentu orang yang lebih tua lebih pintar dari orang yang lebih muda. Belum tentu, begitu pun sebaliknya. Sehingga paham filsafat naturalisme dalam pendidikan saat-saat ini mulai ditinggalkan banyak orang. Ada juga filsafat behavioristik namanya, behaviorisme, atau yang sering kita dengar tentang tingkah laku. Atau mungkin kalian pernah dengar guru-guru menjelaskan seperti ini, bahwa siswa-siswa itu adalah kertas putih. Nanti guru yang tulis pengetahuannya di situ. Nah, seiring perkembangan proses filsafat behaviorisme mulai ditinggalkan juga. Kenapa? Karena filsafat behaviorisme
menekankan bahwa proses pembelajaran itu sepenuhnya pada guru-guru yang menuliskan pembelajaran, guru yang mengukir setiap informasi-informasi belajar kepada siswa, ke dalam siswa, sehingga proses pembelajarannya sehingga guru menjadi pusat pembelajaran bukan pada siswa. Nah, saat-saat ini banyak paham pembelajaran atau dewasa ini, atau ketika kita melihat ciri pembelajaran di abad 21, lebih mengarah pada yang namanya filsafat kognitivistik atau kognitivisme, yaitu siswa pada dasarnya punya potensi, atau bahasanya Robert Slavin, seorang pakar pendidikan, mengatakan bahwa siswa itu mempunyai skemata. Siswa udah punya potensi untuk mengetahui suatu ilmu pengetahuan. Hanya tinggal tiba aktivitas yang diberikan guru sehingga siswa itu memahami pengetahuan tersebut. Saya kasih contoh gini. Anak umur 5 tahun ke bawah atau anak kecil, dia udah tahu tentang yang namanya square, persegi, triangle, rectangle. Dia udah tahu. Tapi dia belum tahu di alam pikirannya dia udah tahu bentuk-bentuk itu. Tapi sampai dia belum mempelajari apa itu persegi, persegi panjang, jajar genjang, dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu definisinya. Dia nggak tahu dua buah garis yang sejajar atau di dalam dua titik dapat dibuat satu garis. Tapi dalam alam pikirannya dia udah punya skemata, sudah punya potensi untuk mengetahui bahwa itu bentuknya rectangle. Dia udah pernah lihat jendela, dia udah pernah lihat meja, dia udah pernah lihat pintu, itu bentuknya begitu, bentuknya persegi panjang. Tapi dia belum tahu itu kalau itu namanya persegi panjang sampai dia mempelajarinya. Sehingga apa? Karena siswa mempunyai potensi, maka siswa akan mampu mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Sehingga guru harus mampu memfasilitasi supaya siswa mampu mengkonstruk, mampu membangun pengetahuannya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan paham kognitivistik yang saat sekarang lebih populer yang namanya konstruktivisme. Di mata kuliah pembelajaran matematika realistik kita belajar bahwa kita harus mampu mendesain pembelajaran dari realistik ke abstrak. Nah, kenapa seperti itu? Karena PMR, karena RME itu bermuara atau bersandar atau menjadikan konstruktivisme sebagai pijakan pembelajaran. Sehingga RME atau PMRI, pembelajaran matematika realistik, itu memiliki filsafat konstruktivisme. Ketiga filsafat pembelajaran ini yang menjadi dasar pengembangan pembelajaran teori-teori belajar sampai saat ini, yaitu ada filsafat naturalistik, naturalisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Di dalam kognitivisme ada yang namanya paham konstruktivisme. Inilah teori belajar behaviorisme. Saya bilang bahwa dalam pemahaman behaviorisme, siswa itu tidak punya apa-apa, dia black box, sehingga siswa itu harus diberikan stimulus. Sehingga kalau ketika siswa diberikan stimulus, responnya ada dua. Kalau dia bagus diberi hadiah, kalau tidak bagus diberi hukuman. Sehingga guru punya pemegang penentu dalam proses pembelajaran. Sehingga di sekolah kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa ini, bahwa kalau good diberi hadiah, kalau tidak diberi hukuman, sehingga pembelajaran di kelas itu sangat-sangat tidak menyenangkan seperti itu dalam teori belajar behaviorisme. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau proses teori dalam teori belajar kognitivisme, siswa ketika diberi stimulus, siswa yang berproses, siswa yang berpikir, siswa yang mengkonstruk pengetahuannya, baru dia memberikan respon. Dalam teori metakognisi, ini yang saya bilang,
Di alam pikiran siswa itu ada dua sensor, ada dua memori atau ada dua tempat penyimpanan informasi. Ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Gitu. Yang anehnya atau sering kita lihat bahwa siswa itu cenderung matematika itu disimpan di memori jangka pendek. Kalian saja kalau saya tanya materi tentang kalkulus atau teori bilangan pasti kalian lupa. Kenapa? Karena kalian belajar kalkulus, belajar teori bilangan hanya sampai ujian. Ditaruh dalam memori jangka pendek. Tidak ditaruh di memori jangka panjang. Kenapa? Karena peristiwa itu tidak menyenangkan bagi kita. Makanya dalam kehidupan manusia justru manusia menyimpan informasi dalam memori jangka panjang adalah sesuatu yang berkesan atau sesuatu yang tidak berkesan. Itu disimpan baik-baik di memori jangka panjang. Contohnya peristiwa dikhianati, peristiwa disakiti, atau peristiwa apapun itu biasanya disimpan di memori jangka panjang. Sedangkan matematika selalu disimpan di memori jangka pendek. Atau peristiwa bahagia, kapan pernah kapan jalan-jalan kemana, atau kapan ditembak pacar, atau seperti apa, itu biasanya disimpan di memori jangka panjang. Sedangkan di matematika disimpan di memori jangka pendek. Kenapa seperti itu? Karena proses pembelajaran matematika yang dialami siswa adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, tantangan bagi kita bagaimana kita menciptakan proses belajar yang menarik bagi siswa sehingga pembelajaran kita itu mampu disimpan di memori jangka panjang siswa. Nah, ini yang slide ini tentang alur pemrosesan informasi. Kenapa seperti itu? Karena dalam otak siswa itu sering mengalami dua peristiwa, yaitu peristiwa interference dan peristiwa retroaktif. Peristiwa interference itu adalah peristiwa di mana siswa itu mendapatkan informasi baru. Ketika semakin banyak informasi baru yang dia terima, informasi yang lama akan dia tepikan. Sehingga lama-lama informasi yang lama itu akan dia lupakan. Saya kasih contoh, pernahkah kalian mengingat siapa guru yang pertama kali masuk saat kalian pertama kali sekolah di TK misalkan? Siapa guru yang pertama kali mengajar? Dan dia mengajar apa saat itu? Pasti sudah lupa. Kenapa? Karena kalian sudah mendapatkan informasi-informasi yang baru. Itu peristiwa interference. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa retroaktif. Peristiwa retroaktif adalah peristiwa di mana terkadang dalam situasi-situasi tertentu atau dalam tekanan atau dalam terjadi peristiwa sesuatu, otak kita tiba-tiba blank dan tidak mengingat peristiwa yang terjadi atau informasi yang diperoleh. Nah, siswa kita di sekolah pun sering mengalami kedua peristiwa ini, yaitu peristiwa retroaktif dan interference. Oleh karena itu, penting bagi kita ketika kita mendesain pembelajaran atau ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, pembelajaran itu harus menyenangkan bagi siswa sehingga apa yang kita ajarkan itu bisa disimpan di dalam memori jangka panjang siswa, tidak di memori jangka pendek. Inilah proses yang namanya dalam teori belajar konstruktivisme. Siswa aktif membangun sendiri. Melalui apa? Melalui lingkungannya, melalui aktivitas yang didesain guru, melalui pengamatan, melalui proses pemecahan masalah, dan seterusnya. Itu yang akan membuat siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Inilah representasi pembentukan pengetahuan menurut teori Piaget, yaitu siswa mampu memanipulasi dan interaksi secara individual, dia menstrukturisasi informasi, juga menstrukturisasi mentalnya, terus dia memanipulasi interaksi dalam keadaan secara individual, baru dia mendapatkan atau mengingat struktur informasi yang baru.
Sedangkan representasi pembentukan pengetahuan menurut teori Vygotsky menyatakan bahwa siswa itu sebenarnya harus diberikan yang namanya peranca. Peranca itu scaffolding namanya, scaffolding. Siswa itu harus mampu diberikan anak tangga, aktivitas anak tangga, sehingga siswa mampu naik dari anak tangga yang satu ke anak tangga yang lain dalam mengkonstruk pengetahuan seperti itu. Saya kasih contoh. Biasanya kalian ketika di sekolah dulu, ketika tidak lulus atau tidak mencapai KBM atau dulu namanya KKM, kriteria ketuntasan minimum, biasanya guru memberikan apa? Memberikan remedial kan, remedial. Nah, biasanya ketika guru memberikan remedial, yang guru lakukan apa? Memberikan soal yang sama. Padahal harusnya remedial itu siswa bukan mengerjakan soal yang sama seperti ujian, bukan. Atau ujian yang dia lakukan. Harusnya proses remedial adalah proses guru memberikan scaffolding, memberikan peranca, yaitu memberikan pengetahuan baru yang mungkin siswa belum memahami materi itu. Jadi dijelaskan kembali, baru diberikan soal yang berbeda untuk menilai apakah dia sudah mengetahui pembelajaran yang diberikan atau tujuan pembelajaran yang diberikan. Bukan diberikan soal yang sama seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Di Padang itu ada yang namanya lompat batu. Lompat batu di Padang itu ada yang namanya lompat batu. Nah, biasanya ketika atau kalau kalian lihat di uang berapa itu yang ada lompat batu itu, uang 1.000 atau 5.000, 1.000 yang dulu itu ada lompat batu. Nah, biasanya siswa itu ketika anak-anak di Padang ketika mereka belajar lompat batu, yang mereka lakukan adalah memperkuat lompatan, bukan menurunkan batunya. Seringkali kita guru seperti itu. Ketika siswa kita tidak mampu menyelesaikan satu kompetensi atau menyelesaikan soal yang diberikan, yang guru lakukan seharusnya bukan menurunkan standar, bukan menurunkan level soalnya, atau mempermudah soalnya supaya siswa bisa lewat kompetensi itu. Salah, harusnya apa yang guru lakukan adalah memperkuat lompatan, memperkuat dasar dari siswa, sehingga siswa mampu mengerjakan soal tersebut. Sehingga Vygotsky mengatakan bahwa siswa itu harus diberikan yang namanya scaffolding atau peranca, anak tangga gitu. Sehingga representasi pembentukan pengetahuan dari teori Piaget, Vygotsky, dan Dewey harus membuat siswa mampu menginternalisasi interaksi antara siswa dan guru. Melalui apa? Melalui scaffolding. Scaffolding di sini artinya aktivitas dalam pembelajaran. Sehingga inilah bagaimana kita mengembangkan proses pembelajaran, harus mementingkan keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. Sehingga kita harus mampu memiliki strategi belajar, menentukan tujuan pembelajaran dengan benar, memberikan tujuan, menginventarisir karakteristik siswa seperti apa, sehingga kita mampu mendesain pembelajaran yang menarik. Nanti di pertemuan selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana keterampilan dasar mengajar.
Nah, ketika kita mengajar di kelas, kita harus punya yang namanya keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu ada yang namanya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nanti kita akan praktekkan itu. Dan yang kedua, selain keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, ada yang namanya keterampilan menjelaskan. Jadi guru itu harus mampu menjelaskan. Ada penekanannya, ada intonasi, ada gaya, banyak di situ. Baru pertama kemampuan membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua kemampuan menjelaskan, dan yang ketiga adalah kemampuan bertanya. Nah, ini kekuatan kita dalam guru. Saya paling benci atau paling pasti kalau ada yang guru bilang begini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Aduh. Nah, ketika kita jadi guru jangan seperti itu. Kemampuan bertanya adalah kemampuan kita untuk menggali informasi siswa. Apakah siswa sudah memahami betul materi yang kita sampaikan atau pembelajaran yang kita laksanakan. Sehingga ketika kita mendesain pembelajaran, yang paling pertama kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Kita harus mampu mendesain pembelajaran. Jadi, saya kasih contoh gini. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Ketika tujuan pembelajarannya siswa mampu menyebutkan unsur-unsur lingkaran, maka alat evaluasi yang kita lakukan soalnya harusnya seperti apa? Sebutkan unsur-unsur lingkaran. Tapi kan yang kita alami dalam proses pembelajaran terkadang lain. Tujuan pembelajarannya lain, guru menjelaskannya lain, contoh soalnya lain, evaluasinya lain. Sehingga banyak siswa tidak mampu menjawab soal yang diberikan. Harusnya tujuan pembelajaran itu sinkron dengan yang namanya evaluasi pembelajaran. Kalau soalnya siswa mampu menggunakan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, berarti soalnya harus aplikasi teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari. Harusnya seperti itu. Jangan berbeda. Yang berikutnya adalah yang perlu kita persiapkan selain mendesain tujuan pembelajaran. Yang kedua apa? Harus mampu kita memahami metode, strategi, model, dan pendekatan pembelajarannya. Di materi-materi selanjutnya akan kita bahas dan akan kita diskusikan terkait hal ini. Dan juga nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya antara strategi, metode, model, teknik dalam pembelajaran. Ini nggak perlu. Sehingga pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu memfasilitasi terjadinya belajar pada peserta didik kita atau siswa kita. Sehingga siswa kita akan memperoleh hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensinya. Sekali lagi, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas apa itu belajar dan pembelajaran. Ada beda. Belajar, siswa yang belajar, sedangkan pembelajaran adalah aktivitas yang dirancang guru supaya siswa mampu melaksanakan belajar. Ingat ya. Sehingga pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang ketika guru mampu memfasilitasi penyediaan sumber belajar yang baik. Sehingga sumber-sumber belajarnya kita bisa banyak, bisa melalui buku, radio, lingkungan, internet, Google, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang terjadi, yaitu pola pembelajaran dulu, bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Mulai dari kurikulum, metode, guru, baru ke siswa. Sekarang tidak bisa lagi seperti ini hierarkinya. Harus sekarang yang terjadi seperti ini, kurikulum, guru, media,
guru dengan media, guru dengan sumber belajar lain, dan siswa itu berkolaborasi. Sehingga guru bukan satu-satunya subjek pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber informasi belajar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tunggu ya. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya enggak perlu ini. Selanjutnya enggak perlu. Ya, saya kira itu saja dulu penjelasan saya terkait hal ini, terkait materi kita tentang teori belajar dan pembelajaran. Kalian ada tugas yang saya berikan di amelia.unima.ac.id. Setelah kalian mempelajari atau mendengarkan penjelasan saya di dalam video ini, dan silahkan kalian mencari referensi-referensi yang lain di internet atau di buku atau dalam jurnal tentang teori dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tugasnya apa? Yaitu masing-masing kalian membuat video blog atau vlog melalui handphone kalian masing-masing. Jadi kalian membuat video vlog tentang pemahaman kalian tentang teori belajar dan pembelajaran. Jadi silakan direkam. Kalian jelaskan menurut kata-kata kalian sendiri apa itu teori belajar, teori dan prinsip belajar dan pembelajaran. Videonya maksimal 5 menit. Kalian bisa upload video tersebut di YouTube atau di media sosial kalian masing-masing. Kemudian nanti linknya di copy di Amelia, dan saya nanti akan menilai kemampuan pemahaman kalian tentang materi ini melalui penjelasan kalian di video blog kalian masing-masing. Saya kira ini adalah video penjelasan saya tentang teori belajar dan pembelajaran. Besok hari pada jam mata kuliah kita di strategi pembelajaran matematika pada jam berapa ya? Jam 15.30 itu dan seterusnya. Saya akan buka forum di Amelia. Jadi di forum itu kalian bisa berdiskusi dan bisa bertanya terkait materi ini. Jadi di jam itu kita tetap ada pertemuan tapi dalam bentuk forum. Jadi nanti ada diskusi yang kita lakukan di Amelia. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa dan hebat. Inilah video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya pada mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Selamat malam, Tuhan memberkati.